kelas 10 IPA, kita masih menggambar beberapa grafik fungsi trigonometri. Hari ini kita menggambar jenis grafik Y sama dengan sin X plus minus C dan Y sama dengan cos X plus minus C. Dan satu lagi nanti jenis grafik fungsi trigonometri lainnya. Nah, fokus kita yang pertama adalah kalau grafik fungsi trigonometri jenis fungsi begini. Nah, dalam melukis grafik fungsi Y sama dengan sin X tambah C dan Y sama dengan cos X tambah C, akan terjadi pergeseran di sekitar sumbu X. Perhatikan saya tulis, terjadi pergeseran di sekitar sumbu X sejauh C ke arah kiri. Jadi nanti yang C ini disebut dengan satu fase, sudut fasenya lah C. Nah, kalau ini P, akan terjadi pergeseran di sekitar sumbu X dari grafik sin X. Jadi kamu gambar dulu sin X, kemudian kamu geser sejauh P. Kalau ini P ke kiri, sama juga dengan yang ini. Kamu gambar dulu misalnya grafik cos X, kemudian kalau ini setengah V, misalnya ini setengah Pi, kita akan geser grafik cos X sejauh setengah Pi ke kiri. Oke, itu yang harus dipahami ya. Oke. Nah, atau kalau misalnya Y sama dengan sin X tambah C dan Y sama dengan cos X, maksud saya ini kurang, maksud saya minus C, maka akan terjadi pergeseran di sekitar sumbu X sejauh C ke arah kanan. Kalau di sini minus, dia ke arah kanan. Kalau ini periodenya tetap, kan periode dari sin X kan 2pi. Nah, di sini koefisien X di sini 1, 2pi per 1, 1. Begitu kemarin saya ajarkan mencari periode ya. Nah, periodenya tetap. Kalau di sini sin 1X. Tetapi kalau seandainya ini sin 2X, periode akan berubah tentunya ya. Baik, supaya makin paham, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, kita disuruh menggambar grafik Y sama dengan sin X tambah Pi. Nah, ingat tadi ketika kita menggambar ini, kita akan menggeser grafik Y sama dengan sin X sejauh Pi ke kiri. Nah, kalau tidak begini pun boleh kamu buat dulu misalnya dalam tabel begini, lalu kamu bentuk grafiknya, terserah. Nah, misalnya begini, di sini ada X, kita buat 0 pi per 2 pi, 3 per 2 pi, dan 2 pi untuk X-nya, kemudian langsung kamu cari Y-nya adalah sin X tambah pi, kemudian ganti X-nya dengan 0, sin 0 tambah Pi adalah sin Pi 0 juga, kemudian sin Pi per 2 tambah Pi adalah sin 3 per 2 Pi, sedangkan sin 3 per 2 Pi di sini adalah min 1. Nah, ini pun kamu gambar boleh 0,0, Pi per 2, min 1, Pi 0, 3 per 2 Pi, 3 per 2 Pi, 1, dan 2 Pi, 0, kemudian kamu gambar grafiknya, kan kamu bisa evaluasi nanti dan bandingkan dengan grafik Y sama dengan sin X. Jadi tidak mesti harus menggambar Y sama dengan sin X dulu, kemudian kamu bandingkan dengan grafik ini nanti, atau kamu geser grafik Y ini ke kiri sejauh Pi, tidak pun gak apa-apa. Tetapi sifat ini penting sekali untuk kamu pahami. Nah, maksudnya begini, ini adalah grafik Y sama dengan
sin X. Sekali lagi sambil saya ingatkan ke semua, yang dimaksud dengan satu periode untuk grafik sinus, oke, sekali lagi ya, untuk grafik sinus satu periode itu adalah satu gunung seperti ini, satu lembah. Nah ini dia, satu gunung satu lembah. Nah untuk mencapai satu gunung satu lembah ada dari 0 sampai 2 pi, maka disebut satu periode 2 pi. Tapi untuk grafik kosinus kan harus kau temukan dulu mana satu gunung satu lembah. Kamu harus perpanjang nanti grafiknya supaya ketemu satu periode, meskipun tetap periodenya 2 pi. Nah itu kalimat sederhana aja. Sebenarnya yang disebut periode adalah ketika kita mulai menggambar misalnya dari 0, kalau kita ambil dari 0 startnya ya, kemudian dia naik, perhatikan naik, turun, kemudian ketemu di 0 lagi, hasilnya 0, pasangan pi 0, ini kan 0,0, pasangan pi 0, kemudian tapi dia turun. Nah, sampai di sini, ini jangan perhatikan sampai di sini. Nah ini disebut, kenapa disebut satu periode? Karena setelah ini, setelah 2 pi, dia akan kembali modelnya seperti dari 0 sampai 2 pi ini. Dari 2 pi naik lagi, seperti ini, naik lagi, turun lagi nanti, kemudian turun, baru nanti ke sekian pi lagi di sana. Itu disebut satu periode kalau kita mengevaluasi dari grafiknya langsung. Oke, karena kemarin ada pertanyaan di WA, yang mana satu periode Pak katanya. Nah makanya setiap kalimat yang saya sebutkan boleh kamu catat meskipun tidak saya catatkan di sini. Nah perhatikan ini adalah grafik Y sama dengan sin X. Kita harus langsung paham grafik Y sama dengan sin X ya. Jadi jangan suatu saat orang misalnya atau buku kamu baca tiba-tiba ada jenis grafik seperti ini. Ini grafik apa? Ya mestinya kamu harus nangkap bahwa ini grafik Y sama dengan sin X. Bagaimana kamu meyakinkan ini grafik Y sama dengan sin X? Ini pasangan 00, pasangan pi per 2 adalah 1, pasangan pi 0. Oke. Nah sekarang grafik Y sama dengan sin X tambah pi. Nah dari 0 sampai pi sejauh ini perhatikan kalau kita lihat di sumbu X, saya hitung dari banyak kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak saya buat di sini 1 pi. Terserah kamu nanti mau 8 kotak, mau 6 kotak, terserah. Tapi saya buat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi saya buat dulu ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Nah, jadi maksudnya grafik sin X tambah pi ini kita geser grafiknya ini sejauh pi ke kiri. Jadi ini kita geser ini ke sini. Oke, 0 jadi ke sini, kemudian pi per 2 jadi di sini, minus pi per 2-nya jadi di sini nanti pasangannya. Kemudian ini ke sini, ya. Ini nanti ke sini. Kemudian ini nanti ke sini. Oke, grafiknya jadi begini. Perhatikan waktu menggeser ini. Ini di atas jadinya, oke. Maaf, gambar di sini kurang rapi. Oke, nah. Jadi maksud saya di sini, kamu paham perubahan antara dari grafik Y sama dengan sin X, kemudian grafik Y sama dengan sin X tambah pi. Oke, baik, boleh saya hapus grafik sin X-nya, boleh, supaya kamu makin melihat, atau biarkan saja. Yang penting kamu buat nanti yang putus-putus adalah grafik Y sama dengan sin X. Kemudian ini boleh kamu buat begini sih. Oke. Nah yang ini adalah grafik Y sama dengan sin X tambah pi. Sudah paham ya bahwa grafik Y sama dengan sin X tambah pi adalah grafik di mana kita menggeser Y sama dengan sin X sejauh satu fase, atau fasenya di sini kan pi ini disebut fasenya, sejauh 1 pi ke kiri.
Oke, jadi kalau kita putus pun ini kan biasanya grafik kita mulai dari 0,0. Kita hapus pun ini tidak masalah. Ini tidak masalah. Nanti biarkan pun di gambarmu tidak masalah ya. Kamu biarkan aja di gambarmu tadi untuk memandu kita sebenarnya untuk menggesernya. Nah, atau kamu hapus lagi pun ini nggak apa-apa grafik sinus X ini supaya kamu bisa makin melihat perbedaannya. Tapi nanti di catatanmu tidak harus hapus, rapi aja buat ya. Oke, karena ini sebenarnya adalah memandu kita untuk menggambar Y sama dengan sin X tambah Pi. Inilah grafiknya Y sama dengan sin X tambah Pi. Ya. Oke, jadi besok-besok kalau misalnya ada ujian, apalagi nanti kita di ujian semester, ketika saya buatkan di soal misalnya grafiknya begini, pertanyaan saya, tentukan nama grafik ini, kamu harus paham bahwa ini adalah grafik dari sinus yang digeser 1 pi ke kiri. Ya. Kamu geser lagi kan sudah kembali nanti. Nah, ini geser ke kanan, jadi di pi ini nanti 0. Tentunya kalau kita geser ke kanan, yang tidak tampil di grafik ini kan juga harus kamu geser ke kanan. Jadi ya tidak serta-merta karena di sini tidak ditampilkan grafik yang ini, maka kamu tidak geser nanti. Nah, kalau enggak boleh kamu tampilkan begini. Tapi kan nanti biasanya ini disembunyikan bagian yang di kuadran kedua ini, grafik yang di kuadran kedua ini. Yang ditampilkan hanya ini. Yang ditanya misalnya adalah nama grafiknya. Oke, paham ya? Oke, sekarang ke contoh kedua. Nah, di contoh kedua disuruh kita menggambar grafik Y sama dengan cos X kurang Pi. Sekarang menggunakan kata kurang. Ini adalah kita menggeser grafik Y sama dengan cos X sejauh Pi ke kanan. Ya, tapi di sekitar sumbu X ya, di sekitar sumbu X. Sejauh pi ke kanan, karena di sini pi. Mestinya tadi memang contoh berikutnya setengah pi saja, tapi sudah sempat saya buat di sini tabelnya dan grafik untuk cos. Nanti jadi kalau ada pertanyaan cos X kurang setengah pi, menggeser grafik Y sama dengan cos X sejauh setengah pi ke kanan. Jadi kalau setengah pi, di sini kan di sumbu X-nya 1, 2, 3, setengah pi-nya 3 satuan. Nanti kita geser setengah pi ke kanan 1, 2, 3. Di sini jadi setengah pi-nya. Oke. Nah, itu nanti kamu kerjamu lah itu untuk melanjutkannya. Nah, perhatikan sekali lagi inilah grafik Y sama dengan cos X. Oke, kita sudah kenal kemarin grafik Y sama dengan cos X waktu di menggambar grafik fungsi trigonometri dasar. Nah, kemudian kita akan geser dia sejauh pi ke kanan. Baik, perhatikan waktu kita menggeser sejauh pi ke kanan, pi-nya kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tadinya di 0 pasangannya 1, di pi pasangannya jadi 1. Nah, seperti ini. Karena kita geser ini, menggeser grafik ini ke kanan. Kita angkat sekaligus semua. Geser ke kanan. Jadi ini pun bergeser ke kanan semua. Oke, ulangi sekali lagi, kita sedang memindahkan grafik ini sejauh pi ke kanan. Jadi waktu memindahkannya sama seperti di contoh tadi. Ini pindahkan jadi di atas pi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian nanti di setengah pi di sini. Yang ini di sini. Oke, saya lebih tebal buat garisnya untuk gambar kedua. Nah, kemudian nanti tentunya di 2pi pasangannya -1. Nah, kemudian dan selanjutnya nanti begitu kalau kita tarik gambarnya jadi begini. Ini. Kemudian ini. Kemudian 1, 2, 3 gambarnya saya panjangin dulu grafiknya nanti bagus buat di bukunya ya. Oke, jadi begini. Oke, minimal kita buat dalam satu periode.
Minimal kita buat dalam satu periode, ini sudah satu periode nih. Nah, kalau di grafik kosinus ini tadi satu periode begini. Kalau dari 0 kita ambil ya, di 1 turun-turun, kemudian nanti di 1 yang dari 2pi turun lagi, makanya satu periode 2pi. Ini pun begitu. Dari sini turun, kemudian naik, akan mengulangi pola yang sama lagi. Ini udah satu periode. Inilah gambar Y sama dengan cos X kurang pi. Ini tadi adalah gambar Y sama dengan cos X. Nah, jadi udah mengerti arti menggeser ya. Ini pun seperti menggeser tadi. Ini pun waktu menggambar ini kita menggeser seluruhnya. Paham menggeser ya? Kalau kita menggeser, mengangkatnya utuh. Geser ke kanan, geser grafiknya ke kanan, tetapi dengan sebuah jarak tertentu. Oke, paham ya? Untuk kesimpulan ketika kita disuruh menggambar grafik Y sama dengan cos X kurang pi misalnya. Ya, baik, kita masuk ke bagian berikutnya. Nah, sekarang kita disuruh menggambar, mempelajari grafik fungsi trigonometri berbentuk Y sama dengan A sin BX, boleh di sini minus ya, plus minus C, dan Y sama dengan A cos BX plus minus C. Nah, yang pertama untuk kedua bentuk ini, amplitudonya adalah harga mutlak A, ya. Jadi kalau di sini seandainya minus 2 sin, di sini amplitudonya harga mutlak dari minus 2 ya tetap 2. Mau 2 pun di sini, mau minus 2, amplitudonya tetap harga mutlak dari A, ya. Kemudian ingat ini karena pertanyaan di grup di WA kemarin, periodenya adalah selalu rumusnya 2pi, ini tetapannya 2pi per koefisien yang di sini, koefisien X, B. Ya. Jadi kalau ditanya lagi nanti bagaimana mencari periodenya, 2pi bagi dengan yang koefisien X ini, ya. Nah, kemudian yang C adalah pergeseran fasenya. Oke. Nah, ini baik ini maupun ini adalah fase bergeser ke kiri, tapi jauhnya jadi berbeda, sejauh berbedanya dengan yang sebelumnya maksud saya, C per B. Oke, C per B. Kalau dia seandainya minus ini minus, fase bergeser ke kanan sejauh C per B. Paham ya? Nanti tambah di catatannya ya, kalau ini seandainya minus. Oke. Nah, supaya makin paham, kita masuk ke contoh soal. Nah, ini contohnya. Menggambar grafik Y sama dengan 2 sin X kurang pi per 2. Langkah pertama, kamu gambar dulu boleh sin X. Boleh, tidak masalah sih. Jadi 3 gambar nanti kita gambar. Ini gambar Y sama dengan sin X, sudah saya buat. Oke, pasangan 0, 0, pasangan pi per 2 kan memang 1. Nah, kemudian kamu gambar langkah kedua adalah Y sama dengan 2 sin X. Oke, 2 sin X. Kalau seandainya ini 2 sin 3X, kamu pahami menggambar sin 3X dulu ya. Di sebelumnya kan sudah diajari menggambar Y sama dengan sin 3X, seandainya begitu. Jadi tahapnya itu kutu. Seandainya di sini 2 sin 3X, kamu gambar dulu Y sama dengan sin 3X. Lalu Y sama dengan 2 sin 3X. Oke, itu nanti tahapnya ya. Makanya saya bilang setiap kalimat yang saya sebutkan kamu pahami. Ya. Nah, kemudian kita gambar Y sama dengan 2 sin X. Menggambar Y sama dengan 2 sin X kan ini amplitudonya berubah. Ini amplitudonya 1, amplitudonya sekarang 2. Tetapi jarak antara setiap bilangan pada sumbu X tidak berubah. Hanya tingginya yang berubah. Maksudnya pasangan 0, 0, pasangan pi per 2 jadi 2. Tadinya pasangan pi per 2 kan 1 kalau di Y sama dengan sin X. Kalau di Y sama dengan 2 sin X kan pasangan pi per 2 adalah jadi 2. Nah, kalau kamu tidak mau menggambarnya dengan menggambar Y sama dengan sin X dulu, kamu buat aja tabelnya seperti ini. Kamu buat tabelnya, cari X-nya, ini aja ambil 0 pi per 2 pi, 3 per 2 pi, dan 2 pi. Kemudian cari Y sama dengan
2 sin X kurang pi per 2. Hanya mengganti X-nya nanti dengan 0 pi per 2, pi 3 per 2 pi, dan 2 pi. Dan kemudian tentu kamu harus paham dengan sudut-sudut berelasi, karena nanti ada yang menghasilkan nilai minus. Nah, misalnya sinus minus 90 kan berbeda hasilnya dengan sinus 90. Nah, di situ kamu harus pintar untuk menempatkan nilai-nilai y-nya, ya. Kalau saya tanya sinus min 90 berapa? Min 1. Oke. Tapi kalau sinus 90 kan 1, karena minus 90 di kuadran keempat. Nilai sinus di kuadran keempat adalah negatif. Oke. Sekarang kita gambar grafik ini menjadi seperti ini. Y sama dengan 2 sin X. Ini tetap. Ke nolnya pun tetap. Oke, kemudian di sini ada minus 2 nanti. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, begini. Nah, kemudian ini. Oke, lalu boleh kita buatkan dalam seperti ini. Oke, saya hapus sekarang Y sama dengan sin X. Oke, sudah saya hapus Y sama dengan sin X. Yang tersisa sekarang adalah gambar Y sama dengan 2 sin X. Oke, paham ya? Ini gambar Y sama dengan 2 sin X. Oke. Nah, kemudian kita kan disuruh menggambar Y sama dengan 2 sin X kurang pi per 2. Lalu langkah terakhir adalah geser Y sama dengan 2 sin X sejauh ini. Pi per 2 tetapi ke kanan. Oke, sama seperti di contoh sebelumnya. Kita menggeser sejauh pi per 2 sekarang. Kalau sebelumnya kan pi. Oke. Udah, kita geser saja seperti ini. Jadi sekarang ini kan pi per 2, 0 pi per 2. Nah, sekarang grafiknya kan tadi dia mulai dari 0 naik, kemudian sekarang yang kita lakukan dari pi per 2 naik. Jadi tinggal menggeser ini. Geser semua. Geser, ini pun geser. Jadi grafiknya jadi begini. Ini kan saya geser ini saya geser jadi begini. Paham ya? Kemudian seperti ini. Oke. Oke, saya hapus sekarang. Boleh nggak harus dihapus, bandingkan aja nanti. Oke, inilah grafik Y sama dengan ini grafik Y sama dengan 2 sin X kurang pi per 2, sedangkan ini grafik Y sama dengan 2 sin X. Sekali lagi saya bilang, kalau kamu tidak pintar menggesernya, kamu tinggal membuat tabelnya, lalu kamu tempatkan pasangan-pasangan titiknya 0, 0 misalnya pi per 2 dengan min 1, pi per 2 dengan 0 misal kalau grafiknya ini. Kemudian kamu hubungkan aja garisnya, nanti akan terbentuk seperti ini. Perhatikan di gambar sebelumnya 0, 0, pasangan 0, 0, 0, pi per 2 min 1 ini, pi per 2 min 1, pi 0 ya. Ini di contoh soal yang sebelumnya ini ya. 3 per 2 pi pasangannya 1, 3 per 2 pi pasangannya 1. Kemudian tinggal hubungkan aja garis-garisnya, titik-titiknya dengan grafik mulus seperti ini. Udah jadi gambarnya. Ya, jadi gambarnya. Tetapi kan saya bilang tadi, sifatnya ini penting kamu pahami suatu saat. Ya, paham kah?
maksud saya. Jadi tidak harus lewat sifat ini baru, misalnya kamu gambar dulu Y sama dengan sin X, kemudian kamu geser. Tidak mesti. Lewat titik-titik ini pun bisa kamu lakukan dan kemudian terbentuk gambarnya. Nah, jadi kita sudah buktikan tadi bahwa ini hasil pergeseran. Yang gambar aslinya, ya, gambar sebelumnya sebelum digeser, kita sudah hapus. Oke, sudah paham? Oke, satu contoh lagi. Nah, yang ini agak unik soalnya. Oke, langkah pertama untuk grafik Y sama dengan 1 tambah 2 sin X, kita gambar dulu Y sama dengan 2 sin X. Kita sudah gambar di sebelumnya grafik Y sama dengan 2 sin X. Yang ini tadi ya, ini 2 sin X ini. Ini 2 sin X. Nah, kemudian setelah kita gambar itu, angkat, kita menggunakan kata angkat atau naikkan. Ke atas, naikkan Y sama dengan 2 sin X ke atas sejauh, oke, ini. Kalau di sini satu sejauh satuan. Sejauh satuan. Sekarang saya ulang lagi menggambar Y sama dengan 2 sin X. Kalau Y sama dengan 2 sin X kan amplitudonya 2, artinya tadinya pasangan 00, pasangan pi per 2 kan tadinya 1, kan sin pi per 2, sin 91, tapi karena ada 2 di sini jadi pasangan pi per 2 jadi 2 ini, kemudian nanti di sini minus 2, kemudian di sini, kemudian ini grafik dari Y sama dengan 2 sin X. Oke, saya buat di sini Y sama dengan 2 sin X. Nah, kemudian kalau ada 1 tambah 2 sin X, kita angkat grafiknya ini satu-satuan ke atas, angkat ke atas dia. Kalau sebelum-sebelumnya kan contohnya geser ke kanan atau geser ke kiri. Kita angkat 0 menjadi 1 di sini. Oke, pasangan pi per 2 nanti jadi 3. Oke, pasangan 0 kan tadinya 0, pasangan 0, 0, sekarang pasangan 0, 1, pasangan pi per 2, pi pun tadinya 0, pasangannya jadi 1. Ini pun angkat ke atas. Oke, ini pun angkat ke atas. Jadinya grafiknya ini. Oke. Jadi beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan kalimat menggeser, kalau ini menaikkan atau mengangkat. Oke, ini dia grafiknya. Paham ya langkah-langkahnya ya? Oke, maaf gambarnya kurang bagus bagian yang ini. Oke. Mudah-mudahan paham, sehingga kamu nanti ketika mengerjakan soal-soalnya bisa mengerjakannya dengan baik karena sudah memiliki pemahaman yang tepat. Oke, inilah gambar Y sama dengan 1 tambah 2 sin X. Rapi tulis nanti catatannya. Oke, ini nanti bandingkan dengan grafik Y sama dengan 2 sin X. Baik, saya pikir cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Sekali lagi seperti yang aku bilang tadi, hanya mengingatkan yang di WA. Misalnya Y sama dengan sin 3X misalnya, atau kita sampai sinus 3X saja. Oke, hanya mengingatkan saja bahwa periodenya ini adalah ini 2pi per 3 ya, periodenya 2 per 3. Ada kemarin pertanyaan ini di WA. Oke, tanpa melihat gambar pun bisa kita menemukan periodenya. Oke. Baik, cukup pembelajaran kita hari ini, semoga kamu makin mengerti. Nanti kalau ada kurang paham silahkan tanya di WA, melalui WA ya. Baik, selamat belajar, Tuhan memberkatimu.